Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قبل كل كلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عند كل كلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعد كل كلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد الأسماء والأبصار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما وسعه علم الله قال الله تعالى في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini, anak Adam ini tidak diciptakan dengan tanpa musuh. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan anak Adam di dunia ini. Allah memberi kepada mereka dua musuh. Ada musuh yang dari dalam, ada musuh yang dari luar. Musuh yang dari dalam ini namanya adalah nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Dalam diri manusia ini ada musuh yang dari dalam, yaitu nafsu yang selalu ngajak kepada keburukan. Yang nafsu itu begitu kuat. Saking kuatnya nafsu, sampai iblis laknatullah alaih pun kalah dengan nafsunya. Siapa yang menghalangi iblis untuk taat kepada Allah? Siapa yang menghalangi iblis untuk tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Yang menghalangi iblis bukan iblis yang lain, dia iblis sendiri. Yang menghalangi adalah nafsunya. Maka nafsu itu secara tabiatnya selalu ngajak kepada keburukan. Maka matanya manusia itu kalau diajak untuk melihat Quran 3 pojok aja sudah capek. Tapi kalau diajak untuk melihat HP semalaman ya kuat. Kalau mulutnya itu diajak untuk zikir baru sebentar aja, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, sebentar aja sudah ngantuk. Tapi kalau diajak ngopi sambil gunjing orang semalaman suntuk pun siap. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah nafsu manusia.
Kaki diajak untuk sholat berat, maka cari sholat yang paling cepat. Kalau sholatnya imamnya panjang sudah mengeluh. Ini imam ini nggak tahu bagaimana keperluan makmumnya ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah musuh kita dari dalam yang begitu sulit untuk dikalahkan ini. Dan yang kedua ada musuh dari luar, yaitu syaitan laknatullah alaihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian, fattakhidhuhu aduwwa. Maka jadikanlah syaitan sebagai musuh. Maka ada musuh manusia yang resmi dan yang resmikan Allah Subhanahu wa taala langsung. Adawatan qadimatan baqiyatan ila qiyamis sa'ah. Manusia itu punya musuh abadi yang namanya syaitan laknatullah alaih. Musuh kakek kita Adam, musuhnya para nabi, musuhnya para rasul sejak dulu, sekarang, dan yang akan datang dan sampai hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tentu sudah janji di depan Allah Subhanahu wa taala, fa bi'izzatika la'uwiyannahum ajma'in. Ya Allah, demi kehebatanmu, kemuliaanmu, la'uwiyannahum ajma'in, nanti anak Adam akan saya sesatkan semuanya. Dia sudah janji depan Allah akan menjadi musuh kita. Dia akan goda manusia sampai kapan? Sampai nanti detik-detik sebelum menjelang orang itu masuk neraka. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. Nanti di akhirat setelah terjadi hisab yang begitu hebat, orang-orang sudah diputuskan, ini fulan bin fulan masuk surga, fulan bin fulan masuk neraka. Maka yang masuk surga gembira, insyaallah termasuk kita. Maka yang masuk neraka itu sudah sedihnya luar biasa, mau nyalahkan siapa? Maka ketika itu dikumpulkan oleh setan, dibayan hidayahi sebelum masuk neraka. Setan akan khutbah di depan orang-orang yang mau masuk neraka, dikumpulkan sebanyak-banyaknya itu, mulai zaman Nabi Adam sampai makhluk terakhir yang lahir di bumi, dikumpulkan. Ada mimbarnya khusus untuk setan laknatullah alaih untuk bayan di depan mereka. Maka setan mengatakan, innallaha wa'adakum wa'adal haqq. Wahai anak Adam, dulu Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji kepada kalian dengan janji yang benar. Allah menjanjikan kalau amal nanti akan dapat surga. Sekarang surga sudah tampak. Allah janjikan kalau amal akan dapat pahala. Sekarang pahalanya sudah tampak. Allah janjikan akan datang hari kiamat. Sudah datang hari kiamat. Allah janjikan ada kubur. Sudah ada kubur. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Saya juga janji kepada kalian, kalau kamu maksiat, kamu tenang. Gak ada akhirat itu, gak ada. Kubur itu gak ada. Kiamat itu gak ada. Fa akhlaftukum, saya bohong kepada kalian. Allah janji kepada kalian, Allah telah menunaikan janjinya. Saya janji kepada kalian, saya telah membohongi kalian. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li. Wahai anak Adam, kamu ketahuilah. Dulu di dunia saya tuh enggak punya kekuatan loh. Enggak punya kekuatan jadi presiden atau jadi raja untuk memaksa kalian, enggak ada. Saya cuma ngajak. Ayo. Fastajabtum li, kamu taat. Salah siapa? Saya nggak pernah maksa kalian. Saya cuma ngajak, ayo ngantuk yuk, kamu ikut.
Jangan berdiri, kamu duduk. Fastajabatum li fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kalian salahkan saya, salahkan diri kalian sendiri. Ya. Allah, para nabi ngajak kalian, kamu gak mau dengar. Saya ngajak kalian, kamu dengar saya. Salah siapa? Fala talumuni walumu anfusakum. Salahkan dirimu sendiri, jangan salahkan saya. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Hari ini saya gak bisa nolong kalian dan kalian juga gak bisa nolong saya. Urusi diri masing-masing. Itu khutbahnya syaitan di depan seluruh pengikutnya ketika Allah sudah memutuskan sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perang dengan setan itu bukan perang yang mudah. Permusuhan dengan setan itu bukan permusuhan yang mudah, permusuhan yang begitu berat. Kenapa begitu berat? Kata Imam Al-Ghazali, karena setan itu pikirannya, tujuannya, cita-cita hidupnya, umurnya semua hanya dihabiskan gimana innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir, gimana seluruh anak Adam masuk kepada neraka, masuk ke dalam neraka. Setan itu pikirannya cuma satu, manusia neraka, manusia masuk neraka, manusia masuk neraka. Gak punya pikiran yang lain, gak ada pikiran bisnis, gak ada pikiran yang lain, gak ada. Sedangkan manusia pikirannya banyak, urusannya banyak, kewajibannya banyak. Dia harus menunaikan hak orang tuanya, harus menunaikan hak istrinya. Apalagi kalau istrinya suka marah, Masya Allah. Harus menunaikan hak tetangganya, harus menunaikan hak gurunya, tetangganya, ininya, itunya. Otaknya manusia itu pikirannya bercabang. Belum nyari nafkahnya, belum tubuhnya sakit-sakitan, belum umurnya gak terlalu panjang. Jadi manusia itu pikirannya banyak, bercabang-cabang. Kalau setan cuma satu, innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Gimana anak Adam semua masuk neraka selama-lamanya. Setan sibuk, pikirannya cuma satu, manusia pikirannya bercabang. Yang kedua, setan tuh nekatnya luar biasa. Masya Allah. Setan tuh jangankan goda kita, goda para nabi pun mereka gak putus asa, padahal jelas tidak bisa. Nabi itu gak mungkin bisa digoda, tapi setan pun gak putus asa untuk menggoda para nabi, gak putus asa untuk menggoda para wali, gak putus asa untuk menggoda para sahabat, walaupun pasti gagal. Jadi nekatnya setan itu luar biasa. Datang kepada Nabi Ibrahim, dilempar batu, datang lagi, lempar batu lagi, datang lagi, lempar batu lagi. Semangatnya itu luar biasa. Maka Imam Ghazali menceritakan ada setan itu datang kepada Nabi Allah Yahya alaihi salatu wassalam. Dia itu bawa kayak besi, ada pengkaitnya. Maka oleh Nabi Yahya ditanya, wahai setan, itu alat apa? Ini ya Nabi Allah, ini alat saya gunakan untuk menggoda setan, menggoda manusia, saya ajak kepada kemungkaran. Maka Nabi Yahya tanya, wahai setan, di dunia ini siapa yang paling kamu benci? Yang paling kamu gak sukai siapa? Maka setan tadi menjawab, ya jelas engkau. Yang paling saya benci engkau dan pengikut engkau. Maka Nabi Yahya mengatakan, hei setan, selama kamu hidup, pernah gak kamu berhasil menggoda saya? Gak pernah ya Nabi Allah. Tapi saya berusaha terus, tapi gak pernah berhasil. Pernah agak berhasil, gak berhasil, cuma sedikit agak berhasil. Kapan itu? Ketika Tuhan itu sedang makan, maka saya datang kepada Tuhan. Ayo makannya tambahi lagi, ayo habiskan, tambah, ayo tambah. Sampai akhirnya Tuhan itu kekenyangan. Ketika Tuhan kekenyangan, waktu tahajudnya gak sesemangat biasanya.
Maka Nabi Yahya mengatakan, demi Allah, mulai sekarang sampai saya meninggal dunia, saya tidak akan pernah makan kenyang selama-lamanya. Maka setan juga mengatakan, demi Allah, saya tidak akan ngasih bocoran kepada kamu lagi selama-lamanya. Maka maknanya bagaimana? Setan itu dengan Nabi pun nggak mundur, dengan Nabi Yahya itu nggak mundur, padahal nggak mungkin berhasil. Gimana dengan Pak Yahya? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semangatnya itu luar biasa. Yang ketiga, ini yang paling berat. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Kita itu suruh perang dengan satu makhluk yang dia melihat kita sedangkan kita tidak melihat dia. Kalau orang itu musuhnya kelihatan, maka dia bisa hati-hati, bisa waspada, bisa nyerang. Nah, ini musuhnya nggak kelihatan. Perang tapi dengan musuh yang nggak kelihatan. Akhirnya bagaimana? Akhirnya tenang, seakan-akan nggak perang, sambil sender tidur di pojokan. Padahal sedang perang. Kita ini sedang perang, karena musuhnya nggak kelihatan. Akhirnya tenang, sambil gudang garaman. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setan itu selalu mengintai kita, sedangkan kita nggak kelihatan setan, nggak ngelihat setan. Akhirnya tenang, sakinah, mawaddah, warahmah. Akhirnya tengah-tengah bayan, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Malah hadap tidur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, setan itu pengalamannya sudah banyak. Umurnya itu panjangnya luar biasa. Sudah pengalaman goda para wali, goda para nabi, sudah goda para sahabat. Sedangkan kita 4 bulan baru sekali. Masya Allah, umurnya pendek, pengalamannya dikit. Lawan setan yang pengalamannya ribuan tahun. Gimana kira-kira? Yang kelima, kalau orang itu perang dengan orang kafir, kalah masuk surga. Jihad kalah, syahid masuk surga. Tapi kalau perang dengan setan, kalah masuk neraka. Jadi perangnya harus menang. Nggak boleh kalah, nggak boleh draw, harus menang. Masya Allah. Pikirannya cuman goda manusia, semangatnya luar biasa, pantang menyerah. Bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka, dan kita harus menang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melihat, dihitung-hitung pertengkaran kita dengan setan itu nggak mungkin bisa menang. Kalau dihitung-hitung pakai otak, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberi jalan keluar untuk mengalahkan setan. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Allah berfirman, ketika datang godaan setan kepada kalian, fasta'idz billah, maka berlindunglah kepada Allah. Sehebat-hebatnya setan, sebanyak-banyaknya pengalaman dia, sekuat-kuatnya mereka, sebanyak-banyaknya pasukannya setan, tapi mereka itu makhluk yang gerakkan Allah. Maka kalau pengen ngalahkan setan, serahkan kepada Allah. Maka kita harus banyak a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Habis salat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mau makan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mau kumpul istri a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Insyaallah. Yang kedua, ngalahkan setan itu bagaimana? Sudah dibocorkan sendiri dengan oleh iblis. Iblis itu sudah tahu. Dia mengatakan, fa bi'izzatika la'uhwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, anak Adam akan saya sesatkan semuanya ya Allah, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang kau ciptakan ikhlas ya Allah. Jadi iblis itu sudah tahu, nanti kalau saya goda orang-orang ikhlas, saya pasti kalah.
Orang ikhlas itu nggak bisa digoda. Digoda pun mesti gagal. Maka sebelum bertengkar, sebelum perang, iblis sudah angkat tangan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, kalau hamba-hambamu yang bagian ikhlas ya Allah, kayaknya susah digoda ya Allah. Maka kalau kita ini pengen selamat dari iblis, kita harus ikhlas di dalam amal. Orang ikhlas itu seperti siapa? Seperti Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu digoda iblis. Setiap digoda, dia melakukan kebalikannya. Jangan tidur, malah bangun. Jangan sholat, malah sholat. Jangan baca Quran, malah baca Quran. 2 rakaat aja, malah 4 rakaat. 4 rakaat, malah 6 rakaat. Setiap iblis bilang apa, dia sebaliknya. Iblis bilang apa, sebaliknya. Iblis bilang apa, sebaliknya. Sampai ketika Imam Ahmad bin Hambal itu sakaratul maut, iblis itu sowan kepada beliau. Iblis lu sowan. Iblis datang kepada Imam Ahmad. Wahai Imam Ahmad, kamu kenal enggak dengan saya? Enggak. Kamu itu siapa? Saya ini iblis laknatullah alaih. Loh, ngapain kamu ke sini? Saya ke sini cuman mau apa? Saya ke sini Tuhan, cuman pengen cerita dikit saja. Saya ini betul-betul takjub dengan Tuhan. Mulai Tuhan tuh balik sampai sekarang detik ini saya belum pernah bisa goda Tuhan sekalipun. Maka sekarang saya kasih jempol 4 untuk Tuhan. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Just betul Tuhan tuh. Tinta skill lama betul. Orang-orang Masya Allah pokoknya Tuhan. Orang korban. Maka Imam Ahmad mengatakan, hei iblis, kamu datang ke sini memuji saya, biar saya sombong kan? Sehingga saya mati dalam keadaan saya sombong. Tidak. Sebelum saya nginjakkan 2 kaki saya di surga, saya nggak akan pernah merasa aman dari makhluk yang namanya kamu. Jadi kalau orang itu ikhlas tidak bisa. Dipuji itu malah nggak jatuh. Tapi kalau kita, Masya Allah Tuhan, orang-orang pada tidur kamu tahajud, kamu waliullah. Iya, waliullah. Kamu lihat sekarang itu, orang-orang pada main HP, kamu pegang tasbih. Beda kamu tuh. Iya, memang saya beda. Masya Allah. Kalau orang ikhlas nggak bisa. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tengah-tengah dia mengatur Madinah. Di situ ada Sayyidina Khalid bin Walid, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Utsman. Semua diatur oleh Sayyidina Umar. Ayo itu dibersihkan, itu diatur sana, ini diginikan, ini digitukan. Wali-wali Allah, tokoh-tokoh semua itu taat dengan Sayyidina Umar semuanya. Maka setan datang kepada Sayyidina Umar. Hei Umar, kamu itu sekarang betul-betul kerajaanmu tuh besar betul. Ali, Khalid bin Walid, semua tunduk di bawah telapak kaki kamu. Hebat kamu tuh Umar. Maka Sayyidina Umar sudah tahu ada setan datang. Maka beliau langsung nempelkan mukanya itu di tanah yang paling kotor itu. Desek-desek sujud. Hei setan, ayo puji lagi. Semakin kamu puji akan semakin kepala saya tempelkan di tanah. Semakin puji semakin saya tempelkan, biar tahu Umar itu hina. Makanya kalau orang itu ikhlas, Masya Allah, setan itu angkat tangan. Kalau orang itu dakwah, Assalamualaikum. Kalau orang itu ikhlas, datang ke rumah orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo Pak ke masjid. Enggak. Pergi sana. Besok datang lagi. Ayo Pak ke masjid. Enggak. Pergi sana. Saya enggak akan ikut kamu selama-lamanya. Enggak apa-apa Pak. Saya akan datang terus ke sini tapi. Loh, saya enggak akan ikut kamu. Enggak apa-apa. Saya akan datang terus tapi. Loh, kok begitu? Lah saya itu nyari pahala kok. Enggak nyari anak buah. Jadi kalau orang itu dakwahnya karena Allah, dapat orang nggak dapat orang nggak akan menghentikan dia. Dapat orang, alhamdulillah. Nggak dapat, ya dapat pahala. Makanya orang ikhlas itu betul-betul berat dikalahkan oleh setan ini. Tapi kalau orang itu nggak ikhlas amalnya, baru dakwah ditolak oleh orang, oh
Fir'aun semua ini. Ya Allah, orang kampung saya itu Fir'aun semua. Ya Allah, hancurkan ya Allah. Sebagaimana kau hancurkan kaum Ad, kaum Samud ya Allah. Betul-betul Pak, di sini itu orangnya Korun, Haman, Fir'aun, Namrud lengkap semua di sini ini. Hatinya keras-keras. Itu kalau orang nggak ikhlas. Tapi kalau orang ikhlas tidak akan bisa dihentikan oleh siapa. Insya Allah. Maka orang-orang zaman dulu tuh latihan ikhlas terus. Itu di Madinah Al-Munawwarah. Setiap malam itu di rumah-rumah tiba-tiba ada gandum. Ada yang ngasih gandum. Tiba-tiba ada gandum. Orang yang lauknya hilang, nggak punya lauk, tiba-tiba ada lauk. Yang gandumnya habis, tiba-tiba ada gandum. Yang airnya habis, tiba-tiba ada air. Dicari yang ngasih siapa, nggak ketemu. 20 tahun nggak ketemu. Ini yang ngasih siapa, nggak ketemu. Hari ini tiba-tiba habis kurmanya. Pagi-pagi depan pintu ada kurma. Yang ngasih siapa, nggak tahu. Hari ini bajunya robek, ada orang bajunya robek. Pagi-pagi ada baju depan pintu. Loh, yang ngasih siapa? Sehingga orang-orang dicek, gak ketemu yang ngasih siapa. Sampai hari di mana Sayyidina Ali Zainal Abidin itu wafat. Cucunya Nabi namanya Ali Zainal Abidin, yang setiap hari, setiap malam sholatnya 1000 rakaat. Beliau itu wafat. Ketika hari beliau wafat, semua makanan berhenti. Ternyata yang ngasih satu Madinah tadi Ali Zainal Abidin, tapi nggak ada yang tahu. Jadi cucunya Nabi itu malam-malam diam-diam ngasih ke rumah orang makanan. Nah, ini bajunya sobek, ngasih orang baju. Ini lauknya kurang, ngasih lauk. Nggak diketahui amalnya sampai beliau wafat, orang-orang baru tahu. Tapi kalau kita bagaimana? Dapat taskilan dikit langsung, itu loh taskilan saya Pak. Wah, Masya Allah, ini kampung ini gara-gara saya. Kalau nggak ada saya, nggak ada amal agama di sini ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini setiap amal kita tanamkan ikhlas dalam hati, ikhlas dalam hati. Maka Imam Syafi'i yang ilmunya paling berkah di seluruh dunia, beliau mengatakan, saya pengen ilmu saya tersebar di seluruh dunia tanpa orang tahu itu dari saya. Yang penting orang itu amal agama, sebabnya saya nggak penting. Yang penting orang itu amal agama. Yang penting itu orang itu ngamalkan ilmu saya, tapi nggak perlu dari saya, nggak perlu diceritakan dari saya. Kalau kita, Masya Allah, ini masalah ini yang buka saya Pak dulu Pak. Kalau ini taskilan alhamdulillah 5 bis itu yang naskil saya, kalau nggak ada saya nggak bisa datang itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serahkan setan kepada Allah dan kita berusaha untuk menjadi orang ikhlas. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus tahu langkah-langkah setan itu mau apa. Para ulama mengatakan setan itu punya 2 langkah besar. Yang pertama, menghalangi orang untuk amal. Yang kedua, kalaupun dia amal, bagaimana jangan sampai ada pahalanya. Jadi setan itu punya 2 langkah besar. Gimana orang itu jangan amal, jangan amal, jangan amal. Kalaupun tidak berhasil, gimana amalnya jangan sampai ada pahalanya. Maka setan itu di mana-mana bilang jangan amal, jangan sholat, jangan sholat, jangan ta'lim, jangan ta'lim, jangan dakwah. Kita lihat di dunia ini, berapa banyak orang yang nggak sholat, berapa banyak orang yang nggak puasa, berapa banyak orang yang nggak terawih, berapa banyak orang yang nggak mau dakwah, jutaan di dunia ini. Bahkan berapa banyak orang yang nggak Islam, Masya Allah. Kalaupun berhasil amal, punya langkah yang kedua. Boleh dia amal, boleh dia dakwah, boleh dia puasa, boleh dia zikir, tapi jangan sampai ada pahalanya. Ini yang paling menyakitkan yang kedua ini. Lah setan itu paham kelemahan manusia, salah satunya itu di lidah dia. Maka dalam satu hadis, Sayyidina Sufyan beliau mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara apa yang paling kau khawatirkan untuk saya itu perkara apa?"
Fa akhadha bilisanihi, maka Nabi memegang lidah beliau. Beliau mengatakan, hadza, yang paling saya khawatirkan itu lidah ini loh. Lidah itu adalah anggota tubuh yang kecil, tetapi dengan lidah orang itu bisa naik derajatnya sangat tinggi, masuk surga yang begitu tinggi gara-gara lidahnya. Dengan lidah juga orang itu bisa terjerumus ke neraka sampai darkil asfali minan nar, ya gara-gara lidahnya ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada satu ulama besar namanya Sayyidina Yunus. Beliau mengatakan, inni wajadtu nafsi tahtamilu mu'nata as-sawmi fil harri syadidi bil Basrah wala tahtamilu tarka kalimatin la ta'niha. Tubuh saya ini saya ajak puasa siang-siang, terik yang begitu panas kuat. Tubuh saya ini saya ajak berjuang fisabilillah, naik kuda, naik gunung, turun gunung, kuat. Tubuh saya ini saya ajak zikir semalaman, kuat. Tubuh saya ini saya ajak taklim mulai pagi sampai siang, siang sampai sore, kuat. Tubuh saya suruh baca Al-Quran sehari 5 juz, 10 juz, 1 hataman, kuat. Tapi tubuh saya ini saya ajak supaya ngomong, supaya tidak ngomong yang gak penting itu loh, gak kuat. Maknanya bagaimana? Menjaga lidah itu lebih berat daripada puasa, lebih berat daripada ibadah, lebih berat daripada dakwah, lebih berat daripada orang itu sholat semalaman suntuk. Itu dalam satu hadis Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tiba-tiba datang orang nyaci maki beliau, dicaci maki, dicaci, kamu tuh begini, 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 begitu, begini, begitu. Sayyidina Abu Bakar tuh diam aja. Maka Nabi itu senyum. Lihat Abu Bakar dia tuh senyum. Lama kelamaan nggak kuat Sayyidina Abu Bakar itu. Dijawab dikit, nggak semua, dikit. Dijawab 1, 2, 3, dikit aja. Maka tiba-tiba wajahnya Nabi itu memerah, marah. Langsung Sayyidina Abu Bakar ditinggal oleh Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Abu Bakar nyusul Nabi, ya Rasulullah SAW, tadi saya dicaci maki orang, engkau senyum saja ketika saya nggak jawab. Ketika saya sudah mulai jawab, engkau memerah wajahmu langsung pergi. Kenapa ya Rasulullah SAW? Maka Nabi mengatakan, wahai Abu Bakar, ketika kamu tadi diam, innahu kana ma'aka malakun yaruddu ank. Ketika kamu tadi diam, itu di samping kamu tuh banyak malaikat rebutan bela kamu. Dibela, rebutan ribuan malaikat bela kamu. Ketika kamu sudah mulai jawab, malaikatnya pada pergi, yang datang setan. Maka saya nggak mau duduk dengan setan, saya pergi aja. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya bagaimana orang itu kalau bisa menjaga lidahnya, itu pembelanya itu malah banyak. Tapi kalau kebanyakan ngomong, setannya banyak. Dan sekarang itu bukan menjaga lisan, menjaga tangan biar nggak ngetik. Kalau dulu menjaga lidah, kalau sekarang nggak, menjaga tangan. Biar nggak nyaci maki sana, maki-maki sini. Masya Allah. Maka bagaimana? Jangan sampai kita itu amal, terus pahala kita habis. Kita nyaci maki orang, kemudian caci maki kita dimasukkan ke grup A, grup B, grup C, tersebar seluruh Indonesia. Kita tidur di rumah, tidur nyenyak di rumah. Kiriman dosa A kirim ke kita, dosanya B kirim ke kita, dosanya C kirim ke kita. Kita tidur dapat dosa gratisan seluruh Indonesia. Pahalanya habis, dapat dosa gratisan. Itulah yang paling disukai setan. Capek-capek amal, capek-capek ini sudah dengar bayan letih-letih, kemudian khidmat gunjing orang, pahalanya hilang semua. Maka bagaimana kita jaga lidah kita jaga jari-jari kita. Jangan sampai
mengfitnah orang, jangan sampai menggunjing orang, jangan sampai mencaci maki orang. Insyaallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anta khalaqtana wa anta tahdina wa anta tut'imuna wa anta tasqina wa anta tumituna wa anta tahyina ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma faqihna fid din, 'allimna ta'wil, zidna ilma, zidna fahma, zidna nura, zidna barakah, زدنا ورعا، زدنا تشريفا وتكريما ومهابة وبرا. صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.